Pasti beda. Bedanya apa? Kalau vokal infeksi berarti itu kayak sebuah infeksi baik lokal maupun general yang diakibatkan oleh penyebaran dari fokus infeksi. Ya. Kalau vokal infeksi berarti sebuah infeksi lokal maupun general yang diakibatkan oleh penyebaran dari suatu infeksi. Itu namanya vokal infeksi. Oke? Bedanya apa sama fokus infeksi? Kalau fokus infeksi berarti infeksinya itu sendiri. Jadi daerah yang terinfeksi itu namanya fokus infeksi. Biasanya fokus infeksi ini bisa di kulit, bisa juga di mukosa. Jadi kalau misalkan ada infeksi di dalam rongga mulut, itu namanya fokus infeksi. Tapi kalau infeksinya itu menyebar ke tempat lain dan menyebabkan infeksi di daerah lainnya tersebut, penyebarannya itu namanya vokal infeksi. Gitu. Sampai sini bisa dimengerti? Oke, bisa dimengerti ya. Lanjut dulu ya. Oke, jadi sebenarnya sejarahnya itu gimana sih? Sebenarnya ini tuh udah lama banget ditemukannya tuh udah dari sekitar tahun 1910. Tahun 1910 gitu. Saya kan udah mau apa aja masih jam segini. 1910 gitu. Nah, dia itu ditemukannya itu sama internis. Gitu. Dan seorang internisnya itu dia menyatakan bahwa fokus infeksi itu menyebabkan infeksi-infeksi di tempat lain. Gitu. Nah, kasus yang pertama kali dipublish sama si internisnya ini appendicitis. Appendicitis tahu ya? Ya, usus buntu. Nah, jadi dia menyatakan bahwa kalau kamu punya infeksi dalam rongga mulut, mungkin itu menjadi penyebab appendicitis kamu. Gitu. Jadi intinya dipercaya infeksinya itu berasal dari rongga mulut nih, gitu ya. Nah, akhirnya makin lama itu banyak orang-orang yang kayak melakukan pencabutan. Jadi gini, aduh saya sakit mah nih misalkan ya, aduh saya punya sakit mah nih gitu. Terus dilihat, oh kamu punya infeksi di dalam rongga mulut, kamu cabut dulu infeksinya, kamu ilangin sumber infeksinya karena itu bisa menjadi salah satu penyebab keluhan kamu. Akhirnya dicabut lah. Jadi banyak banget saat itu pada zamannya tersebut banyak banget orang-orang yang punya edentulous area. Jadi area-area di rongga mulut yang udah tidak ada giginya. Karena kayak gitu, apapun penyakitnya dicabut gitu. Jadi punya usus buntu cabut dulu nih kalau punya infeksi di rongga mulut. Terus punya mah gitu, dicabut lah giginya, sumber infeksinya gitu. Tapi mahnya itu gak hilang-hilang, usus buntunya juga gak hilang-hilang gitu. Jadi somehow teori ini akhirnya lama-kelamaan ditinggalkan gitu. Lalu lah seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan semakin berkembang dan somehow terbuktilah kalau di dalam rongga mulut itu mikroorganismenya tuh banyak sekali gitu. Nah, karena di dalam rongga mulut itu banyak sekali mikroorganismenya, maka vokal infeksi ini kembali berkembang lagi gitu, kembali muncul lagi gitu. Jadi sebenarnya dibilang ilmu baru nggak baru sih, udah lama gitu. Cuman tuh kayak teorinya nggak banyak berkembang gitu. Publikasinya pun hanya sedikit gitu yang tentang vokal infeksi ini gitu. Penting apa enggak? Penting. Tapi emang seperti itu gitu. Karena mungkin balik lagi seperti yang tadi analoginya ya, kayak yang di rongga mulutnya itu bukan the only one etiologi yang menyebabkan keluhannya tersebut gitu. Tapi dia bisa menjadi salah satu penyebab keluhan tersebut gitu. Makanya teorinya itu nggak terlalu berkembang gitu. Tapi ini penting gitu, dan di beberapa penyakit itu nyata gitu hubungannya. Nanti kita coba lihat.
Nah, sebelumnya itu mungkin kita bahas dulu tentang ekosistem yang ada di rongga mulut gitu ya. Rongga mulut itu kan ekosistemnya bervariasi banget ya. Jadi setiap orang itu, setiap individu itu pasti koloni mikroorganismenya itu berbeda satu sama lain. Misalkan, kalau saya jumlahnya A gitu, tapi kalau Maulin jumlahnya B gitu, pasti berbeda. Entah itu dari segi koloni bakterinya, jamurnya, virusnya, itu kan basically normal jika jumlahnya itu normal gitu ya. Gitu. Jadi setiap individu itu pasti berbeda banget. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir dari seluruh anggota tubuh itu sebenarnya rongga mulut itu salah satu tempat yang paling kotor juga ya, karena kan mikroorganismenya semuanya kumpulnya tuh di situ. Nah sekarang kalau misalkan kita lihat habitat apa aja sih yang ada di rongga mulut, meaning adalah habitat yang menjadi tempat reservoir atau tempat mikroorganisme tersebut tinggal lah ibaratnya gitu. Banyak banget, semua bisa menjadi habitatnya. Contohnya gigi, udah pasti banget tuh tempat berkumpulnya mikroorganisme. Implan, restorasi, mukosa, itu semuanya itu yang ada di dalam rongga mulut itu bisa menjadi habitat dari mikroorganisme. Nah ini nice to know aja. Jadi jurnal ini tahunnya tuh udah lama banget, tapi sampai sekarang nggak terlalu banyak berubah. Intinya jurnal ini menyatakan bahwa subgingival itu mempunyai luas permukaannya itu 12 cm², sedangkan kalau oral mucosa 200 cm², sedangkan kalau si permukaan gigi itu paling luas yaitu 500 cm². Nah, tempat-tempat tersebut adalah tempat reservoir dari sebuah mikroorganisme gitu ya. Sekarang kita mau ngomong ini tentang kolonisasi bakteri gitu. Tadi sebelumnya kita udah bahas kolonisasi bakteri itu kan pasti berbeda-beda dari setiap individu gitu ya. Di anak kecil beda, di orang dewasa juga pasti beda. Sebenarnya mereka itu udah terbentuk dari kapan sih? Sebenarnya kita bayi baru lahir gitu ya, beberapa menit setelah bayi lahir itu sebenarnya kolonisasi bakteri itu sudah terbentuk gitu. Jadi beda jalur lahir, beda juga mikroorganismenya. Kalau secara logika gitu, bayi yang lahir sesar sama yang lahir normal gitu, kira-kira lebih bersih yang mana? Logikanya sesar lebih bersih gitu ya, tapi bukan berarti itu lebih baik gitu ya. Meaning, gimana ya, saya menjelaskannya sebentar kan. Oke, jadi gini, misalkan bayi baru lahir, dia itu lahirnya itu pervaginal gitu ya, normal gitu ya. Somehow kan patogennya itu pasti somehow ada lah yang terhirup atau yang tertelan itu pasti ada kan. Sehingga dia membentuk suatu antibodi di anaknya tersebut. Makanya biasanya orang-orang tuh bilangnya, oh anak yang lahirnya itu pervaginal atau yang normal itu biasanya lebih gak gampang alergian. Tapi balik lagi, itu tidak menjadi sesuatu bukti yang kuat gitu. Makanya vokal infeksi itu agak-agak susah berkembangnya itu seperti itu gitu. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi jumlah koloni bakterinya itu? Di different part of dentition juga beda gitu. Jadi ketika kita gigi susu, jumlah koloninya itu akan berbeda ketika fase gigi bercampur, begitu juga ketika fase gigi dewasa. Terus apalagi food habits, kebiasaan makan itu udah pasti banget mempengaruhi. Terus oral hygiene, orang yang sikat giginya 2 kali sehari sama orang yang sikat giginya 1 kali sehari juga pasti jumlahnya berbeda mikroorganismenya. Jadi sebenarnya mikroorganisme itu adalah sesuatu yang normal gitu di dalam rongga mulut kita. Yang penting jumlahnya itu dalam range yang normal. Yang kita takutkan adalah ketika terjadi namanya dysbiosis. Dysbiosis itu apa? Dysbiosis itu adalah ketidakseimbangan. Jadi kayak ketidakseimbangan, misal
ketidakseimbangan yang menyebabkan suatu kondisi patogen. Contohnya misalkan di GG virusnya lebih tinggi gitu jumlahnya. Nah itu kan kalau jumlah virusnya lebih tinggi ya berarti dia akan menimbulkan suatu patogen. Atau jamurnya lebih tinggi jadi menyebabkan kandidiasis dan lain-lain. Intinya dalam hidup itu memang kita harus balance gitu. Dalam agama pun begitu ya, work-life balance pun juga harus diterapkan gitu. Sama di rongga mulut pun juga kayak gitu, harus balance antara semuanya. Kalau di rongga mulut, kalau nggak balance hasilnya apa? Aries, kalau misalkan bakterinya lebih tinggi, periodontitis, bla bla bla. Nah itu semua penyakit di rongga mulut itu adalah hasil dari disbiosis, ketidakseimbangan yang ada di rongga mulut kita. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, kalau kalian lihat gambar yang ini, kita akan ngomongin tentang ekosistem yang ada di rongga mulut gitu ya. Biofilm pernah dengar ya pasti ya. Biofilm itu kan misal kita sikat gigi gitu ya. Sikat gigi, apakah bisa menghilangkan biofilm? Tidak mengurangi. Bisa nggak? Bisa banget. Basically kan semua yang akan dilapisi cairan itu pasti akan terbentuk lagi biofilmnya ya. Berarti kalau kita ada saliva pasti akan terbentuk lagi kan. Entah itu kita habiskan gigi dan lain itu pasti akan terbentuk lagi gitu ya. Bisa dihilangkan tapi pasti akan terbentuk lagi gitu. Nggak akan bisa totally dihilangkan gitu. Nah, mulai dari kamu gosok gigi lah misalkan ya. Kalau kamu gosok gigi itu apakah pasti bersih 100% gitu? Pasti kan enggak gitu ya. Pasti akan tersisa lah single coating bakteria yang akan menempel di permukaan gigi kamu gitu ya. Nah, si single coating bakteria ini abis nempel dia pasti ngajak temen dong. Kalau misalkan dia sendiri kan dia gampang mati, lalu dia ngajaklah teman. Terus abis ngajak teman, mereka berkeluarga lah, punya anak, berkembang biak, punya mertua, punya ipar, lalu jadilah sebuah koloni gitu. Dari tadinya satu kelurahan jadi satu kecamatan, jadi satu daerah, jadi satu negara gitu. Kalau dibiarkan, kalau makin banyak. Nah dia ini kan mengeluarkan sekret-sekret kan ya, supaya dia bisa bertahan di dalam mulut itu kan dia pasti mengeluarkan sekret si koloni-koloni bakteri ini. Somehow kalau dibiarkan saja dia mengeluarkan sekret yang mature lah. Dia menempel lalu mengeluarkan sekretnya yang mature menghasilkan biofilm yang mature. Nah kalau biofilmnya ini terpelan, kalau kita posisinya itu adalah imunokompeten gak masalah banget gitu. Tapi kalau misalkan kita imunokompromis, misalkan kita punya masalah jantung, kita punya pokoknya kita imunokompromis lah. Jika bakteri itu tertelan dan somehow dia jalan-jalan dan bisa menyebabkan kondisi patogen di organ yang dilewatinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih, sebenarnya di dalam mulut kita itu mikroorganismenya ada apa aja sih? Banyak banget. Udah pasti tahu ya, yang paling banyak apa? Kalau di rongga mulut, Streptococcus udah paling banyak. Tapi banyak juga yang belum teridentifikasi gitu. Tapi basically banyak banget lah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sumber fokus infeksi yang ada di dalam rongga mulut. Sebenarnya gampang banget. Pilihannya itu cuma dua gitu. Kalau dia mau menjadi fokus infeksi itu entah itu dia itu dari gigi atau dari mukosa. Kira-kira kalau misalkan kita lihat gambarnya gitu. Yang A, kira-kira yang kuning itu maksudnya bakterinya ya. Nah kira-kira kalau yang A ini sumbernya dari mana? Mukosa, bener banget. Contohnya misalkan dia gingivitis atau dia periodontitis.
dia bisa tuh masuk dari situ. Logikanya gini, kayak kamu kayak bikin jalan tol gitu. Kalau kamu punya periodontitis misalkan ya dalam mulut ya, berarti kan dia punya akses tuh punya jalan tol dari rongga mulut ke seluruh tubuh. Karena pembuluh darah kan ada di seluruh tubuh kan. Gitu. Jadi kamu kayak bikin jalan tol gitu buat si bakteri-bakteri ini masuk ke dalam tubuh kamu kayak gitu. Kalau dari yang B kira-kira dia masuknya lewat mana? Dari gigi. Tapi apakah semua kondisi gigi itu menyebabkan bisa menjadi fokus infeksi? Contohnya? Basically kan dia itu akan masuk ke pembuluh darah gitu kan. Dia aksesnya lewat mana nih? Kalau dari gigi lewat pulpa, ya kan? Masuk lewat pulpa. Jadi kira-kira kalau misalkan kariesnya itu sampai karies email gitu, ada aksesnya nggak? Nggak ada aksesnya. Tapi kalau dia itu udah kena pulpa isinya apa? Syaraf semua, pembuluh darah semua, ya udah dapet deh jalan tolnya gitu. Atau kondisi ketiga dari both, dari keduanya gitu, bisa dari mukosanya, bisa dari giginya juga. Balik lagi ya, kalau pasiennya itu imunokompeten nggak apa-apa gitu. Yang kita permasalahkan adalah ketika pasien itu punya kondisi-kondisi imunokompromis gitu. Sampai sini masih kebayang? Oke, masih kebayang ya. Ini nanti boleh dibaca sendiri. Intinya spreadingnya itu bisa lewat pembuluh darah atau pembuluh limfa gitu. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang bakterinya. Bakterinya berarti artinya apa? Ada yang pernah dengar? Udah harusnya kalau udah belajar biologi pasti udah semester 1. Oke, di reminder lagi kurang lebih adalah adanya bakteri dalam darah gitu. Ini poin pentingnya, ini yang kita mau hindari gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan hal tersebut gitu? Anything yang invasif sebenarnya bisa menyebabkan hal tersebut gitu. Contohnya kalau di sini dental ekstraksi, ya bisa invasif kan pembuluh darahnya terbuka gitu ya. Bisa banget. Scaling bisa, termal surgery berarti apa? Odontektomi bisa, tonsilektomi bisa juga. Bahkan kayak toothbrushing yang kita sehari-hari yang sampai menyebabkan luka pun bisa sebenarnya gitu. Tapi baik lagi kita imunokompeten, kayak imunokompromis gitu. Jadi sebenarnya prosedur-prosedur ini mempunyai resiko terjadinya bakterinya, tapi balik lagi ke kondisinya ya. Kalau normal imunokompeten nggak masalah. Gitu. Nah, ini bisa dibaca kira-kira mikroorganisme apa aja yang berperan. Nah, tadi kita udah berpikir nih, kita udah tahu gimana jalannya gitu kan. Dari fokus infeksi, kalau fokus infeksi adalah sumber infeksinya itu sendiri. Kalau fokal infeksi ketika si fokus infeksinya itu menyebar dan menyebabkan kondisi patogen di tempat lain, itu fokal infeksi kan. Nah, caranya gimana? Nah, pathway-nya gimana? Jalurnya gimana sampai dia itu bisa menyebabkan fokal infeksi gitu. Nah, ini yang akan kita pelajari. Pathway-nya ini cuma 3. Yang pertama ada metastatic infection. Yang ketiga adalah metastatic inflammation. Jadi semua yang dari tadi kita omongin itu pathway-nya gimana? Cara dia lewat darah, pembuluh darah terus bisa menyebabkan kondisi di tempat lain adalah ini, 3 ini. Oke. Yang pertama adalah metastatic infection. Meaning, gampangnya itu adalah kalau metastatic infection berarti infeksi. Berarti bakterinya yang jalan-jalan. Bakterinya yang masuk ke pembuluh darah dan jalan-jalan ke organ lain sehingga menyebabkan kondisi patologis. Misalkan bakterinya jalan-jalan ke jantung gitu ya, udah jadi penyakit jantung.
Misal bakterinya jalan-jalan terus mengendap ke paru-paru gitu, menyebabkan pneumonia, bisa banget kayak gitu. Jadi meaning yang jalan-jalan itu adalah bakterinya. Yang jalan-jalan lewat pembuluh darah itu bakterinya. Itu kalau metastatic infection. Nah, kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah metastatic injury. Kalau metastatic injury berarti toksinnya yang jalan-jalan. Dia bisa terbagi menjadi dua. Theoretically dia bisa endotoksin, bisa exotoksin. Bedanya apa? Nah, kalau exotoksin itu hasil produksi dari bakterinya sendiri. Tapi kalau endotoksin itu kayak apa ya? Jadi mungkin aja bakterinya itu udah mati, tapi outer membrane dari si bakterinya itu berubah menjadi toksin gitu. Oke? Kalau exotoksin langsung dari bakterinya. Jadi misalkan bakterinya ada di rongga mulut nih ya. Tapi yang beredar dalam peredaran darah itu adalah toksinnya. Toksin si bakterinya yang beredar gitu. Kalau tadi metastatic infection kan bakterinya ikutan nih ke dalam pembuluh darah dan berjalan-jalan gitu ya, traveling gitu. Kalau ini yang traveling itu toksinnya, entah itu endotoksin maupun exotoksin. Pokoknya toksinnya, produk toksinnya dari si bakterinya. Sehingga menyebabkan kondisi patologis di daerah lain. Ada satu lagi adalah metastatic inflammation. Namanya aja udah inflamasi. Kalau ada radang, dia ada produk radangnya nggak? Ada. Produk radangnya apa aja? Anything produk radang bisa interleukin, bisa prostaglandin, bisa TNF alpha, pokoknya apapun produk radangnya. Jadi kalau metastatic inflammation, ya si produk radangnya itu yang beredar. Gitu. Kalau tadi metastatic infection, yang traveling siapa? Bakterinya. Kalau misalkan injury, yang traveling siapa? Toksinnya. Kalau inflammation, produk radang. Produk inflamasinya yang traveling. Gitu. Pathway-nya seperti itu. Oke, ini secara teori itu di jurnal ini tuh dia itu nyebut bahwa kayak misalkan contoh yang ini yang atas. Oh, kalau metastatic infection itu possible disease-nya itu bisa apa aja? Ini metastatic injury, possible disease yang disebabkannya bisa apa? Ini vokal infeksinya. Metastatic inflammation apa? Ini gitu. Tapi balik lagi ya, somehow tuh kadang nggak bisa bedain gitu. Yang penting dia bisa tiga-tiganya dari tiga itu. Tapi mungkin kalau di contoh ya, misalkan di subakut infective endokarditis itu mostly-nya itu bakterinya yang jalan-jalan gitu. Tapi bisa nggak produk inflamasi atau toksinnya? Bisa aja gitu. Tapi baik lagi secara teori majoritinya seperti itu gitu. Jadi konsepnya jangan sampai bingung ya. Bisa tiga-tiganya, tapi mungkin majoritinya di beberapa penyakit itu lebih dominan dibandingkan pathway lainnya gitu. Oke. Sekarang kita mau ngomongin tentang, sampai sini ada yang ditanya dulu nggak? Oke, kita coba lanjut dulu ya. Kita akan ngomongin tentang endodontik sama vokal infeksi. Nah, intinya kasus-kasus endodontik itu kan berarti kan kasus-kasus yang sudah melibatkan pulpa gitu ya. Karies gigi itu sudah mencapai pulpa. Makanya dilakukan perawatan endodontik atau namanya perawatan syaraf ya kan. Nah, patogen-patogen yang berperan itu sebenarnya bisa dibaca sendiri. Ada major patogennya ada apa aja, Porphyromonas gingivalis, Prototella, bla 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 bla. Kalau yang rare patogennya ada apa aja nanti bisa dilihat sendiri.
Nah, jadi ya, masa ada penelitian oleh si Bender ini pada tahun 1994, balik lagi ya, fokus infeksi ini tuh kayak jarang banget gitu, perkembangannya itu sangat minim gitu. Jadi biasanya publikasinya itu dari tahun-tahun lama. Tapi mungkin kalau ada yang punya jurnal terbaru boleh sharing-sharing ya. Nah, intinya di jurnal tersebut dia menyatakan bahwa 15% insidensi terjadinya bakterinya itu bisa terjadi ketika key file yang dipakai itu melebihi Apex. Ini udah konser kan ya? Masih ingat? Belum materi konser. Semester 4. Bukannya? Oh iya. Oke. Ya. Oke. Jadi bentar. Gimana cara belajar? Oke, begini aja. Oke, berarti kita pikirnya ada karies kena pulpa ya. Berarti kita coba lihat gambar yang tengah ini ya. Oke. Ini yang ini kan berarti email kan. Yang sininya dentin, yang ini baru pulpa kan, yang P ini kan. Nah, kalau misalkan kalian udah kena pulpa, berarti kan ini kebuka nih. Nah, perawatannya itu kan endodonti. Nah, biasanya kita tuh pakai jarum. Berarti kan kamu kalau logikanya kalau kamu merawat syaraf, berarti kan ini syaraf ini pembuluh darah ini kan udah terkontaminasi kan. Berarti ini harus dihilangkan dong. Nah, cara hilangkannya gimana? Kita pakai jarum. Ada namanya key file gitu. Nah, key file-nya itu kita masukkan lewat sini. Misalkan atap pulpanya udah kebuka nih. Oke, kita masukin jarumnya. Harus sampai sini nggak? Kalau misalkan saya mau bersihin pulpanya itu cuma sampai sini setengahnya, boleh nggak? Nah, boleh. Kan bawahnya masih terinfeksi, gitu. Jadi kan harus dihabisin semuanya ya. Ibaratnya seluruh syaraf yang terkontaminasi itu harus dihilangkan. Saya masukin nih key file-nya. Harusnya saya masukin key file-nya sampai mana? Sampai sini dong, sampai ujung apex kan. Nah, kalau yang di jurnal tadi yang dipermasalahkan adalah ketika kamu menggunakan key file-nya itu melebihi apex. Jadi misalkan saat nembus sampai sini gitu. Nah, itu yang dipermasalahkan. Oh dok, tapi kan kalau udah dirawat syaraf berarti udah nggak ada pembuluh darahnya, udah dihilangin. Jadi mau tembus juga ya nggak masalah dong dok. Kan udah nggak ada pembuluh darahnya, udah nggak ada ya udah terus mau masuk ke mana gitu. Nah, yang dipermasalahkan oleh jurnal itu adalah key file yang kita gunakan gitu, instrumen yang digunakannya. Jadi ketika instrumen itu kamu habis steril, terus kamu buka dong, apakah 100% steril? Setelah dibuka kan nggak bisa menjamin gitu. Nah, yang dipermasalahkan di jurnal tersebut adalah kondisi instrumen seperti itu gitu. Jadi ketika instrumennya tersebut terkontaminasi, lalu dia masuk melebihi apexnya itu, nah dia bisa menjadi salah satu resiko terjadinya bakterinya. Adanya bakteri di dalam darah gitu. Coba kita balik lagi bentar, slide tadi. Nah, surgical endodontic sudah pasti invasif lah ya. Kalau invasif pasti bisa menyebabkan bakterinya. Nah, tapi aneh banget ini saya juga jujur saya juga nggak tahu ya. Soalnya di sini dibilangnya itu dia bilangnya gini, penggunaan rubber dam dianggap 175 kali bisa menghasilkan bakteri minyak dibandingkan ekstraksi. Kalau saya sih masih nggak paham gitu ya. Cuman karena dia kontradiktif, jadi kayak oh ya udah deh masukin aja gitu. Cuman ada yang bilang seperti itu. Tapi saya juga nggak tahu hubungannya bagaimana, logikanya kan dia tidak invasif ya gitu. Nah, jadi intinya apa? Berarti nggak boleh endo dong dok. Nggak gitu, nanti kita dimarahin. Tapi dapat duitnya dari mana kalau kita nggak endo? Endo duitnya banyak banget soalnya. Endo sama prosto tuh paling banyak sih menurut saya. Ya anyway, bukan berarti ini nggak boleh endo gitu. Baik lagi ya, ini kondisinya pasiennya itu imunokompromis ya, bukan imunokompeten. Jadi gimana cara kita mencegahnya itu supaya dia tidak terjadi bakterinya? Kita bisa pakai antibiotik profilaksis sebagai pencegahan sebelum dilakukan perawatan invasif tersebut gitu. Misalkan
Baik lagi ya, ini di kasus-kasus orang-orang dengan imunokompromis. Misal pasiennya itu punya penyakit jantung gitu, terus dia mau endo. Nah berarti kita harus berpikir 2 kali gitu. Oh, ada kemungkinan dia komplikasi bakterinya sehingga menyebabkan vokal infeksi bla 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 gitu. Oh, gimana cara kita mencegahnya? Kita bisa gunakan antibiotik profilaksis gitu. Sebenarnya kenapa endo itu kayak agak berbahaya gitu? Apa ya berbahaya? Gimana ya ngomongnya? Makanya endo berbahaya gitu. Jadi basically gini, kalau misalkan nih kita luka gitu ya, kita luka itu si prajurit antibodi kita itu kan datangnya lewat pembuluh darah kan ya. Nah kalau misalkan kondisinya itu giginya mati, dia itu udah nggak punya self defense gitu. Dia udah nggak punya sistem pertahanan tubuh gitu. Jadi anything yang masuk itu ya udah nggak ada pertahanannya gitu. Jadi bisa lebih blast gitu. Gitu sebenarnya. Jadi si gigi yang udah mati itu justru bukan kayak oh gigi udah mati, udah biarin aja dia udah mati itu udah nggak ada pembuluh darah, udah nggak ada syarafnya, udah biarin aja gitu, nggak gitu. Jadi justru gigi mati itu justru tempat mikroorganisme berkembang biaknya banyak gitu kan, dia nggak punya self defense gitu. Jadi kalau ada patogen yang masuk dan menyebabkan inflamasi yang nggak ada self defense-nya gitu. Jadi harus lebih hati-hati. Nah, sekarang kita akan masuk ke cardiovascular disease. Oke. Ini nggak berhubungan banget sama gigi, tapi tetap diperhatikan ya, karena ini penting banget gitu. Oke, cardiovascular disease anything, pokoknya intinya serangkaian gangguan yang menyerang jantung, entah itu mau arteriosklerosis, mau infark miokard, anything, apapun yang berhubungan sama jantung lah ya, pokoknya cardiovascular disease. Risk factor-nya apa aja? Bisa genetik, bisa environmental, bisa stres dan lain-lain. Nah, mikroorganisme yang biasanya berperan pada cardiovascular disease itu nih bisa dibaca, ada Streptococcus sanguinis, bisa Porphyromonal grupivalis. Basically mikroorganisme tersebut tuh kayak membuat platelet aggregation gitu loh. Jadi kayak trombositnya itu agregasi atau tersumbat gitu. Makanya lama-lama itu bisa stroke kalau misalkan ada sumbatan. Gitu. Oke, contohnya adalah infective endocarditis. Endocarditis kan berarti dia itu ada infeksi gitu ya di endokardium jantungnya gitu, di katup-katup jantungnya itu dia itu ada kerusakan gitu sehingga fatal akibatnya. Nah, si mikroorganisme yang tadi itu kalau misalkan ada fokus infeksi di dalam mulut, saya punya fokus infeksi di dalam mulut. Jangan saya, ada orang punya infeksi, sumber infeksi dalam rongga mulutnya. Lalulah dia imunokompromis, terus si bakteri, kebetulan nih ada si bakteri apa tuh tadi? Streptococcus tadi sama Porphyromonas grupivalis, dia tuh suka banget tinggal di katup jantung. Suka banget. Jadi kalau dia lagi lewat pembuluh darah, terus dia lihat katup jantung, ya udah dia staycation aja gitu di situ, gitu. Nah kalau dia staycation dalam jangka waktu yang lama, dia bisa menyebabkan kondisi patogen tersebut. Gitu. Nah biasanya pathway-nya ini murni majoritinya adalah infeksi bakterinya. Si mikroorganismenya itu yang jalan-jalan lalu dia staycation di jantungnya, katup jantungnya tersebut. Gitu. Tapi tidak menutup possibility dari pathway yang lain untuk berperan juga. Gitu. Nah, biasanya banget si infective endocarditis ini sering banget terjadinya itu pada pasiennya itu setelah scaling atau setelah
ekstraksi gitu. Sebenarnya kalau misalkan scaling kan dia ngebuka mukosa kan, jadi dia ada jalan tol tuh dari rongga mulut ke dalamnya. Lalu bakteri-bakterinya tersebut masuk dan konsepnya sama, dia staycation di organ tertentunya. Gitu. Jadi boleh nggak kalau misalkan pasiennya punya kelainan jantung, balik lagi ini immunocompromised patient ya. Kalau pasiennya itu punya kelainan jantung gitu ya, setelah dia mau scaling, jadi gimana? Apa? Kita KIE. Benar sih, itu juga benar. Selain KIE, ya bisa diberikan si profilaksisnya tersebut gitu. Kalau ada bakteriemia, pokoknya yang intinya menyebabkan bakteriemia harus pakai antibiotik profilaksis sebelum treatmentnya. Ini nanti bisa dibaca lagi. Ya habis. Gitu kurang lebih tentang